Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sisun Alta yang selalu membahas dunia pertanian tebu. Kali ini kita akan bahas mitos atau fakta tentang bibit tebu saat ditebang harus dalam kondisi daun tebunya masih utuh. Artinya daun tebu tidak boleh dikelentek dengan alasan mata tunas akan rusak saat dimobilisasi, karena fungsi daun melindungi mata tunas. Itu pengetahuan kita selama ini, sehingga tidak jarang bibit yang kita beli bahkan daunnya tidak dipotong sama sekali. Itu artinya kita juga beli daun tebu. Tentu ini merugikan kita sebagai pembeli bibit tebu. Coba kita perhatikan bersama bahwa pada saat kita membeli bibit tebu, terkadang tidak dipotong sama sekali. Jadi dari batang sampai ujung daun kadang-kadang masih ikut. Ya, yang bagus, ada yang penjual yang bagus itu minimal pucuk daunnya itu dipotong terlebih dahulu, sehingga bibit yang dijual ke bawah itu sudah sisa yang layak tanam, artinya sudah kondisi agak tua bibitnya. Hari ini saya akan mencoba untuk membuktikan bibit tebu akan saya lakukan kelentek terlebih dahulu sebelum dilakukan penebangan bibit. Apakah tebu akan tumbuh sempurna atau sebaliknya? Ya, seperti pemahaman kita selama ini. Tebu yang ada ini, sehari sebelum dilakukan tebang, saya lakukan kelentek dahulu. Baru keesokan harinya dilakukan penebangan. Perlu diketahui bahwa lokasi uji coba saat ini berada di tengah pertanian. Jadi samping kanan dan kiri saat ini sudah ditanami jagung. Sehingga saya tidak bisa memasukkan bibit menggunakan truk ke lahan tebu. Terpaksa kita turunkan di pinggir jalan, baru setelah itu kita angkut pakai sepeda motor. Artinya bibit tebu ini sudah terlempar dua kali. Pertama dilempar dari atas truk, kedua dilempar dari sepeda motor. Kenapa saya berani mengambil langkah uji coba ini? Karena selama budidaya tebu ini bertahun-tahun, salah satu faktor yang membuat proses tanam tebu itu lama adalah proses kelentek atau memisahkan daun tebu sebelum disebar di lahan yang sudah kita siapkan. Bayangkan saja, satu atau dua truk itu ditumpuk jadi satu, lalu setelah itu kita ambil satu persatu untuk dibuang daunnya. Tentu banyak waktu dan biaya yang akan kita keluarkan untuk semua itu. Berbeda halnya pada saat kita pengkeletekan di waktu tebu itu masih kokoh berdiri di lahan pembibitan. Maka proses kelentek akan lebih cepat, dan untuk bibit tebu yang terserang luka api bisa langsung dibersihkan. Artinya tidak akan terangkut ke lahan pembibitan yang baru. Setelah bibit sampai di lokasi pembibitan, maka bisa langsung dilakukan penyebaran bibit ke setiap jurik yang sudah kita persiapkan. Poinnya di sini sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya memindahkan waktu pengkelentekan yang biasa kita lakukan saat bibit diturunkan dari atas truk ke sebelum tebu itu dilakukan penebangan atau dilakukan pemanenan bibit. Nah, ini buktinya. Tebu tumbuh sempurna seperti pada umumnya.
dapat ditarik kesimpulan bahwa bibit tebu harus ditebang bersama daduknya selama ini mitos. Namun cara ini hanya dapat dilakukan jika sifatnya kita akan langsung melakukan proses tanam bibit. Andai bibit tebu sampai di lokasi pembibitan dan baru akan kita tanam masih 10 hari kemudian atau 15 hari kemudian, tentu cara ini bukan solusinya karena dikhawatirkan mata tunas akan kering. Tapi apa mungkin iya kita melakukan proses panen bibit atau kita beli atau kita pesan bibit sementara lokasi belum siap? Karena uji coba yang saya lakukan sesuai harapan, maka proses tanam tebu tahun depan saya akan lakukan kelentek terlebih dahulu sebelum tebu itu ditebang untuk menghemat pembiayaan pada saat dilakukan kita penanaman bibit. Persoalannya terakhir, tentu ada persoalan. Persoalan terakhirnya adalah apakah ada penjual bibit tebu yang menjual tebu dalam kondisi bebas dari daduk? Tentu bagaimana kesepakatan kita dengan pihak penjual bibit? Saran saya, andai harga bibit kondisi kotor seperti pada umumnya yang sudah kita ketahui sudah pada umumnya masih di angka, misalnya contoh kita ambil contoh per kuintalnya 100.000, itu kondisi umum. Kondisi umum artinya daduknya ikut semuanya, bahkan yang paling parah ujung-ujungnya bahkan tidak ada yang dipotong, itu ikut semuanya 100.000 misalnya per kuintal. Dan jika ada 120.000 per kintal tapi kondisi tebu itu sudah bersih dari daduk, maka kalau saya pribadi mending pilih yang 120.000. Satu, karena kita akan menghemat di tenaga kerja nanti. Yang kedua adalah kita tidak membeli daun tebu, tapi kita beli bibit tebu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.